Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardiansa Tasrif. Pada kali ini saya akan review sedikit tentang oleh-oleh dari Singapura ya. Di tahun sekitar 2017-18 kemarin, ya ini ada oleh-oleh dari Singapura ya. Nah, ini laptop Acer ya. Ini bahannya aluminium semua, sudah Core i5 ya, udah Nvidia. Nah, ini Aspir Timeline. Nah, ini spesial aluminium semua. Jadi untuk generasi di tahunnya ini masih sangat work sekali, sangat bagus sekali ya. Nah, kalau dulu sekitar hampir $300 ya, 300 US dollar, ini harganya hampir 4 jutaan dah. Nah, kalau di Indonesia ini pun unitnya nggak banyak kalau di Indonesia ya. Di Indonesia kurang lebih sekitar, kalau dirupiahin itu ya 5 jutaan lah, sekitar segitu barunya ya. Nah, di Singapura ini banyak sekali laptop-laptop yang murah ya, yang work, yang bagus untuk digunakan, baik itu untuk desain, untuk rendering ya, untuk animasi dan lain sebagainya. Itu di Singapura itu sangat saya anjurkan untuk membeli di sana karena biayanya yang pertama sangat murah sekali ya. Nah, di Singapura ini pun harga yang ya dibilang murah sekali kemarin, enggak sih ya. Nah, saya keliling-keliling di daerah-daerah Singapura, di main juga di Universal Studio ya. Jadi di sana itu laptopnya cukup bagus ya, banyak sekali tempat-tempat laptop di sana. Kita beli laptop, speknya apa, mereknya apa, di situ ada ya. Nah, tetapi teman-teman semuanya jangan selalu mau sama harga-harga murah ya, karena pasti ada kekurangannya. Nah, seperti ini kekurangannya, misalnya LCD pecah. Ini posisi pas kemarin tuh saya nggak sengaja bawa tas, kejatuh ya, jatuh dan LCD-nya pecah. Nah, kita coba nih nyalain, LCD pecah posisi sekarang. Nah, saya tetap nyimpan ya. Kenapa? Karena ini oleh-oleh dari sana nih ya. Kalau dijual juga ya sayang, paling nggak seberapa harganya. Nah, LCD-nya pecah, jatuh, pecah, ininya juga pecah, tapi dalamannya masih ori semua, original ya. Nah, ini tipenya apa ini ya? Aspir M5 581 TG ya. Nah, M5 581 TG. Nah, ini kekurangan daripada laptop-laptop yang kita beli di luar negeri ya. Apalagi stoknya sangat limited edition. Nah, jadi kalau memang sudah pecah layarnya seperti ini, nah di Indonesia ini nggak ada yang jual ya LCD-nya. Susah nyari barangnya. Saya udah keliling Mangga 2, sudah keliling di Harkonya, di Mangga 2 Square-nya, sudah di Cempaka Putih, sudah di mana lagi ya? Di daerah Jakarta Timur, di PGC ya. Nah, itu jarang ada nih yang jual LCD seperti ini. Nah, setelah saya cek di toko-toko online, adanya barang ini di luar negeri adanya ya. Kemarin saya cek harganya kalau dirupiahin itu sekitar paling murah 2 juta rupiah, itu belum pajak ya, belum bea cukainya. Nah, seperti itu untuk kekurangan laptop-laptop yang limited edition yang kita beli di luar negeri seperti itu. Nah, jadi untuk seperti ini ya paling saya simpan. Kemarin sih udah ada yang nawar-nawar ya sekitar 1 juta dikasih atau enggak ya. Nah, kebetulan dia juga sering beli barang di luar negeri katanya. Nah, ya karena ini laptop yang saya beli langsung di negara tetangga di Singapura ya,
nggak saya jual, ya udah biarin aja sampai nanti saya dapatin LCD-nya ya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jangan karena di sana barangnya murah atau barangnya bagus-bagus. Nah, akan tetapi lihat lagi laptopnya produksinya berapa banyak nih di Indonesia, spare part-nya atau apanya ya, harus kita perhatikan sama-sama di situnya. Nah, ini M5 aluminium ya. Ini udah 15 in ya. 15 in. Nah, seperti ini. Masih bagus semuanya, masih kokoh lah untuk dipakai. Kalau LCD-nya bagus ya, nggak apa-apa. Paling ini saya pakai buat colokin ke TV ya, buat eksternalnya di layar TV aja. Nah, ini ya. Nah, ini untuk posisinya di Indonesia itu langka sih. Kalau di Indonesia saya udah searching, paling yang jual 1-2, kalaupun pemakainya nggak banyak ya. Nah, itu kekurangan barang-barang yang ada di luar negeri yang limited edition, yang di Indonesianya spare part-nya kurang. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Kalau ada teman-teman yang punya LCD, boleh tawarkan ke saya, nanti kita bicarakan lebih lanjut lah nanti, seperti itu ya. Nah, masih bagus ya semuanya. Nah, ini bawahnya juga masih bagus ya, masih segel juga. Udah saya buka sih tadi, ternyata ini bawaan RAM-nya sekitar 4 GB ya, 4 GB. Ini udah saya ganti SSD nih ya, udah saya ganti SSD. Nah, jadi ya ini sebenarnya buat desain kemarin, semua desain berat, terus animasi dan lain sebagainya, ini saya pakai. Nah, karena berhubung udah rusak kayak gini ya, mau gimana lagi ya. Nah, mungkin itu saja ya. Ya kalau di dalamnya ini kebetulan udah saya lihat. Kalau ada yang mau lihat dalamannya boleh ya. Nanti yang punya laptop M5 boleh kita sharing-sharing ya. Nah, kita buka. Ini laptopnya full aluminium ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, ini sudah saya buka ya. Dalamannya seperti ini, rapi sih ya dalamannya. Nah, di sini ada sejelas ini, baterainya lumayan gede nih. Kode baterainya AP12A3i ya. Nah, ini baterainya, ini masih ori semua. Terus ada DVD roomnya, CD roomnya. Nah, terus ada fan-nya, ini masih hard disk, udah barusan saya ganti hard disk ya. Terus ada apa lagi nih? Ini buat soket-soket ya. Keyboard ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk colokan-colokan USB dan lain sebagainya dia di bagian belakang ya. Bagian belakang. Nah, ini speakernya, speaker di sini speaker 1, ini speaker 2-nya masih bagus ya. Nah, seperti itu untuk pokoknya masih ori dah ya. Nah, ini untuk keyboardnya ya. Oke, sedangkan yang laptop-laptop yang sering beredar di Indonesia ya, itu biasanya spare part-nya melimpah ya di Indonesia, baik itu dari LCD-nya, keyboard-nya ya, frame-nya ataupun casing-casingnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh Asus A43e ya. Nah, ini termasuk salah satu laptop yang di Indonesia ini banyak beredar ya. Kalau LCD-nya pecah ya masih bisa digantikan dengan LCD lain. Kita mencari LCD-nya pun gampang ya. Di
Indonesia itu kalau LCD yang tebal itu sekitar 3,5 sampai 400.000 ya, seperti itu. Nah, ini untuk laptop yang banyak beredar di Indonesia ya. Salah satunya model ini. Nah, masih banyak Asus ataupun Acer, Lenovo dan lain sebagainya yang kemungkinan besar spare partnya masih banyak beredar di Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman terutama yang ingin membeli laptop di luar negeri ya harus memikirkan ya plus minus yang akan kita dapatkan setelah kita membeli laptop tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh ya LCD yang banyak beredar di Indonesia ataupun di negara-negara tertentu. Nah, ini merupakan salah satu contoh LCD yang beredar banyak di rata-rata di Indonesia ya. Nah, ini yang model slim ya. Nah, model slim seperti ini. Nah, ini ya. Nah, model slim. Jadi ini untuk menentukan pinnya ya di sini ya. Nah, di sini ada pinnya. Nah, kalau ini pinnya 40 ya, 40 pin, 14 in. Nah, seperti itu. Nah, kalau di pasaran Indonesia ini kurang lebih harganya sekitar 750.000 sampai 800.000 ya. Nah, ini untuk LCD-nya. Nah, masih banyak LCD lain ya sebenarnya. Nah, ada juga LCD yang 14 in tetapi dia seperti ini. Nah, pinnya 30 ya. Nah, LCD 14 in ya, 30 pin. Jadi ini pinnya agak kecil ya. Nah, makanya nanti kalau memang mau pergantian LCD ya harus melihat dulu ya berapa pin laptop yang digunakan. Nah, kalau memang pinnya 30 ya kita harus membelinya yang 30 pin ya. Begitu juga kalau dia 40 pin. Nah, harus sesuai dengan pin yang ada di laptop masing-masing, di fleksibelnya seperti itu ya. Nah, ada juga yang versi tebal ya. Tebal itu malah harganya lebih murah lagi ya. Itu biasanya buat Asus model lama ya, Asus model lama, Acer model lama. Nah, itu kalau dia tebal, nah itu harganya lebih murah sekitar 3,5 sampai 400.000 seperti itu ya. Nah, oke kawan-kawan semuanya, untuk di Indonesia sendiri menurut saya harus menggunakan laptop-laptop yang memang spare part-nya harus beredar banyak di pasaran ya. Saya juga punya kendala kemarin pada saat di laptop HP ya. Laptop HP di situ saya membutuhkan partnya padahal cuma tombol ya, tombol powernya. Nah, pada saat saya ke Mangga 2, saya ke Cempaka Putih dan lain sebagainya, saya nyari alat itu, ternyata alatnya susah ditemukan ya, berarti jarang sekali. Bahkan selama saya mutar di toko-toko itu nggak ada yang ngejualnya. Nah, seperti itu ya. Seperti laptop yang ini ya, saya tunjukkan. Nih, laptopnya ini laptop HP ya. Nah, laptop HP. Nah, ini lumayan tipis ya. Ini tipenya HP NV4 ya. Nah, misalnya laptop NV4. Nah, di sini juga bagian atasnya juga sudah aluminium ya. Bawahnya masih plastik. Nah, laptop seperti ini misalnya HP ya. HP juga kalau memang di performanya cukup bagus ya. Cukup bagus, akan tetapi di spare part-nya kalau di Indonesia ini dia jarang sekali ada.
Nah, kalaupun ada ya biayanya cukup mahal. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau dipakai dengan baik, dengan work ya. Nah, ini merupakan salah satu laptop yang cukup bandel ternyata. Nah, dia ini jarang rusak kecuali jatuh atau kena air. Nah, seperti itu. Ini untuk laptop NV ya, NV4. Nah, buat teman-teman semuanya, inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Nah, untuk LCD-nya ini juga ya sama kayak yang tadi, LCD-nya ya. Nah, jadi LCD ini 14 in 40 pin ya. Nah, jadi pinnya ada 40. Nah, kalau untuk LCD seperti ini di Indonesia ini sangat banyak ya. Nah, jadi gampang kita beli, baik itu beli langsung ataupun beli-beli di toko-toko online, itu sudah banyak ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini pernah saya alami ya, rusak di bagian touchpad-nya. Nah, kalau di bagian touchpad-nya ini juga sangat sulit ya didapatkan untuk hardware-nya. Nah, kalau memang ininya rusak, nah, siap-siap ya, siap-siap kalau enggak susah untuk mencari partnya. Yang kedua, harganya pun mahal. Nah, yang ketiga, kalau memang dua-duanya ini nggak ada di Indonesia, nah, mau nggak mau kita order di marketplace yang ada yang bisa pengiriman dari luar negeri ya. Misalnya AliExpress, nah seperti itu. Itu udah sangat work ya. Nah, jadi untuk AliExpress itu sangat saya anjurkan kalau pengiriman dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, jadi ini untuk generasi kedua ya, padahal generasi kedua ini juga sudah aluminium ya ininya. Nah, ini udah aluminium. Nah, saya sangat senang dengan laptop merek HP ini karena di samping dia bandel ya, dia juga sangat mendukung pekerjaan saya ya, baik itu dalam pengetikan, dalam desain ringan ataupun dalam hal-hal lain yang memang membutuhkan laptop untuk bekerjanya ya. Nah, ini juganya keyboardnya ini yang paling saya senangi nih. Kalau NV4 keyboardnya empuk. Nah, jadi kalau kita ngetik itu enak ya, cepat. Nah, selain itu dia juga cepat ya, walaupun ini pakai HDD, tapi untuk performanya cepat. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk laptop merek yang bagus tapi agak susah spare part-nya. Kalaupun ada ya kemungkinan besar ya mahal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk NV4 ini sampai sekarang saya pakai, alhamdulillah masih bagus-bagus saja, tidak ada kendala-kendala apapun ya. Jadi untuk yang penggemar HP ya, jadi ini untuk cocok. Harapan saya untuk pengguna HP ini ya jaga baik-baik untuk laptop yang digunakan ya, jangan sampai jatuh atau terbentur atau apalah namanya. Ini casingnya aja susah untuk dicari kalau laptop HP seperti ini ya. Nah, jadi makanya ini saya sangat rawat sekali untuk laptopnya. Nah, jadi ini bagus sekali, tipis ya, tipis, dan juga ini gampang dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu. Nah, yang paling saya sukai daripada laptop yang beredar di Indonesia ini, yang pertama sekali untuk harga secondnya. Untuk harga secondnya itu lumayan murah ya. Bahkan kalau kita beli di penjual langsung, di pengguna langsung ya, berarti dia bukan penjual. Nah, maka itu otomatis harganya murah dan bahkan sangat murah sekali. Pernah saya dapatkan, dan ini pun saya beli dulu itu sekitar harga 1,5 juta ya. Nah, posisi udah siap pakai. Nah, ini udah 1,5 juta nih. RAM-nya 4,
HDD-nya 500 GB. Itu dulu ya. Waktu harga laptop tinggi ya. Kalau dulu ini sekitar kalau di pasaran sih sekitar 3 juta ya. Ini masih 3 juta dulu. Nah, kalau sekarang ya kurang-kurang dikit lah. Nah, seperti itu untuk laptop HP Envy ini ya, Envy 4. Nah, jadi teman-teman semuanya yang memang sudah membeli laptop ya, akan tetapi punya kendala-kendala ataupun punya masalah-masalah di spare part-nya, nanti kita bisa diskusikan bersama di kolom komentar ya. Nanti di komen saja laptop apa saja, nanti kita berbagi pengalaman ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang fans ya untuk channel Ardiansyah Tasrif ini, nah jadi saya ada sedikit ya memberikan gambaran. Ini LCD yang tebal ya. Nah, kalau yang tadi yang slim ya, kita lihat. Nah, ini nanti jangan sampai salah beli tuh LCD yang. Nah, kalau yang ini LCD yang slim ya. Nah, jadi yang tipis ya. Nah, kalau yang ini LCD yang tebal. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi beda ketebalannya, harganya pun juga beda ya. Nah, kalau untuk LCD yang tebal ini posisinya dan harganya pun murah ya. Murah. Ini kebetulan LCD 14 in. Nah, ini 40 pin ya. Ini pin yang gede nih. Nah, jadi kalau di pasaran ini saya beli sekitar 360.000 ya, baru. Nah, masih ada plastikannya ya. Nah, masih disegel juga nih. Nah, jadi ini saya beli 360.000 seperti ini ya. Jadi untuk LCD yang seperti ini gampang sekali kita temukan di Indonesia ya. Kita beli di tokonya langsung ataupun di online shop. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, harganya pun terjangkau. Nah, beda kalau di LCD yang laptop yang saya ulas ya. Nah, kalau yang laptop dari Singapura itu memang LCD-nya yang pertama langka sekali di Indonesia, dan saya sudah keliling-keliling mencarinya, nggak saya dapatkan ya. Nah, yang kedua, pada saat saya lihat ya, saya cek di AliExpress, itu harganya paling murah sekitar 2 juta rupiah. Itu paling murah, 2 juta rupiah, belum bea cukai ataupun pajaknya. Nah, seperti itu. Bisa kebayang tuh, kalau laptop-laptop yang memang di pasarannya susah untuk spare part-nya. Nah, jangan sampai teman-teman semuanya membeli laptop yang seperti itu ya, yang memang susah di spare part-nya. Nah, untuk di laptop ya, untuk di laptop yang teman-teman pakai, saya sarankan untuk menggunakan, kalau mau lebih kencang, lebih ngebut lagi ya, mau nggak mau ya, yang pertama RAM-nya ditambah ya. Misalnya dari 4 GB kita tambah menjadi 8 GB ya. Dan kalaupun bisa biasanya menggunakan hard disk ya. Nah, menggunakan hard disk yang biasa. Nah, seperti ini. Nah, kalau kawan-kawan menggunakan hard disk, kalau bisa diganti dengan SSD ya. Nah, kenapa? Karena SSD itu lebih ngebut dibandingkan dengan HDD seperti ini atau hard disk. Nah, ini sistem kerja hard disk juga pakai optik ya. Ini optiknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di optik, nah ini usahakan jangan terbentur. Kalaupun lagi dibawa kemana-mana, jangan sampai jatuh dan terbentur. Kalau ininya putus, ya udah. Nah, jadi untuk hard disk ini sangat rentan sekali
ya. Nah, makanya kalau mau ngebut, kalau mau laptopnya cepat, usahakan pakai SSD. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat Ardiansyah Tasrif yang masih setia menonton channel saya ini, untuk saran saya, kita berbagi pengalaman saja. Membeli laptop, ya, jangan hanya melihat harganya yang sangat murah, ya. Akan tetapi, ya, laptop itu harus kita cek, ya. Baik itu kita cek, ini contohnya. Nah, misalnya laptop ini, ya, jangan saja kita melihat casing dari luarnya saja, ya. Nah, jangan ngelihat casing dari luar, akan tetapi kita harus ngecek sampai yang dalamnya, ya. Baik itu dari fungsi keyboardnya, fungsi touchpadnya, apakah LCD-nya ada white spot atau ada garis, ataukah kemungkinan dia VGA-nya rusak dan lain sebagainya, ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengecek laptop, ya. Nah, kenapa demikian? Karena nantinya jangan sampai kita membeli laptop dengan harga yang murah tapi baru sehari pakai rusak, ya. Apakah itu rusak di layarnya, VGA-nya error, BIOS-nya error, ya, atau keyboardnya rusak, atau kan touchpad-nya nggak bisa dijalankan. Nah, seperti ini, ya. Dan juga jangan lupa kalaupun nantinya membeli laptop, nah, dicek secara detail, ya. Misalnya di sini kita mau cek, nah, ini cara saya untuk mengecek laptop dengan gampang, ya. Kita tuliskan DXDiag, ya. Kita tulis DXDiag, nah, enter. Nah, nanti ini untuk spesifikasi laptopnya muncul, ya. Nah, jadi misalnya di sini laptopnya Windows 7 profesional, ya. Nah, tipenya K43E. Terus prosesornya Core i3 generasi kedua, ya. Nah, memorinya atau RAM-nya 4GB, ya. Memorinya 4GB. Nah, seperti ini untuk cara mengeceknya. Nah, kalau udah ngecek ini, nanti boleh cek keyboardnya, ya. Cek keyboardnya di Word ataupun di tes keyboard online juga nggak masalah sebenarnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Kita cek lagi daya tahan baterainya, ya. Daya tahan baterainya berapa lama, terus wifi-nya bisa atau tidak, ya. Terus selanjutnya yang paling penting speaker, suaranya, ya. Nah, kalau suaranya kita cek, boleh dimasuk ke speaker, klik kanan ada sound, ya. Nah, nanti di sini ada playback, ya. Playback, kita pilih speakernya, configure. Nah, ini kita tes. Kalau bunyi normal, ya berarti speakernya masih normal. Kita tes, ya. Nah, masih normal, ya. Nah, jadi seperti itu untuk pengetesan daripada keyboardnya. Nah, itu aja sih kalau memang buat ngetes-ngetes laptop seperti ini, ya. Biar nanti kalau beli laptop second, ya, misalnya mau beli laptop A, nah harus cek semuanya. Nah, lihat di layarnya ada panu atau ada white spot atau ada garis-garisnya, ya. Silakan dicek secara detail dan juga touchpad-nya ini geraknya normal atau tidak. Nah, seperti itu, ya. Nah, biasanya sih kalau untuk laptop second, ya, nah, biasanya dia baterainya sudah kurang awet, ya. Nah, nanti kalau memang kurang awet, nah tinggal ganti baterainya saja. Yang bermasalah itu kita sudah beli laptop tetapi pas kita nyalain satu hari normal. Nah, di saat hari kedua ada garis dan seterusnya. Nah, itu kemungkinan besar ada di VGA-nya. Nah, kalau udah VGA-nya rusak, ya biaya servisnya lumayan mahal, ya. Makanya harus dicek sedetail mungkin
laptop yang akan kita beli. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat paham ya. Nah, kalau memang ada pertanyaan, ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, jadi biar kita bisa sharing, biar kita bisa tanya jawab. Kalau memang saya ada kesulitan, ada teman lain yang membantu menjawabnya, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin demikian video singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, khususnya buat diri saya ya. Nah, itulah review daripada laptop yang saya beli di Singapura ya. Terus bedanya dengan laptop-laptop yang tersebar di Indonesia ya. Terus spare part-nya bagaimana, dan tips dan trik dalam pembelian laptop ya. Nah, khususnya laptop bekas dah. Nah, seperti itu. Ingat sekali lagi, jangan sampai membeli laptop ya, jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi kita harus mengecek dengan detail, kita harus melihat ya situasi daripada laptop ini, apakah masih bagus atau masih proporsional digunakan selama jangka setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, bahkan selamanya ya. Nah, kendala-kendala seperti itu bisa kita cegah dengan mengecek lebih rinci dan lebih detail. Nah, oke. Teman-teman semuanya, demikian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video saya ini agar saya bisa memberikan yang lebih untuk teman-teman semuanya. Saya pamit dari hadapan teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.